Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan keutamaan anak wanita atau anak perempuan. Masa jahiliyah adalah zaman di mana manusia berada dalam titik terendah sebagai manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan bagaimana rusaknya kehidupan manusia ketika itu. Allah Subhanahu wa taala mencela sedemikian keras kehidupan orang-orang jahiliyah ketika itu. Ketika diberitakan telah lahir dari istri mereka seorang anak perempuan, maka wajah suami mereka menghitam dan hatinya begitu memendam amarah. Mendapatkan anak perempuan bagi mereka merupakan aib keluarga yang bisa membuat mereka menjadi malu terhadap kaumnya, sehingga ia menutup diri dari mereka, menghindari orang-orang karena malunya mendapatkan anak perempuan. Mereka rela mengubur putrinya itu hidup-hidup daripada dibiarkan saja dengan menanggung kehinaan. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka sedemikian keras atas perbuatan tersebut. Dan perasaan-perasaan jahiliyah seperti ini masih saja ada pada hati sebagian laki-laki, apalagi kalau istrinya telah banyak melahirkan anak perempuan pada hari ini. Padahal seorang istri itu hanyalah seperti hamparan tanah yang menumbuhkan benih yang disebarkan oleh penanamnya. Bahkan kadangkala ada yang sampai menceraikan istrinya setelah persalinan akibat melahirkan banyak anak perempuan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan. Pada masa jahiliyah dulu, perempuan tidak dianggap apa-apa. Sampai-sampai seorang ayah bisa mengubur putrinya hidup-hidup, sedang ia sendiri memelihara anjingnya dan memberi makan ternaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus cara pandang yang merendahkan ini. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan perempuan serta menempatkannya pada posisinya yang alami, hidup sesuai fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan laki-laki untuk memenuhi hak-hak perempuan dan mewajibkan perempuan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami mereka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat wanita dengan mengarahkan perkataannya kepada perempuan sebagaimana ia mengarahkan perkataannya kepada laki-laki, baik ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah ataupun larangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan perempuan dengan hukum-hukum yang sesuai dengan mereka dan cocok dengan fitrah mereka. Sesungguhnya melahirkan itu adalah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yaitu perkara yang hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ia memberi anak perempuan kepada siapa saja yang ia kehendaki, dan memberi anak laki-laki kepada siapa saja yang ia kehendaki. Atau ia memberi anak laki-laki dan perempuan sekaligus untuk sebagian orang yang lain, dan dia menguji sebagian yang lain dengan kemandulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa saja yang dia kehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan anak-anak perempuan dan mengakhirkan penyebutan anak laki-laki sebagai sanggahan atas mereka yang menghinakan kedudukan anak-anak perempuan dan memandang rendah derajat mereka serta tidak menganggap mereka apa-apa. Oleh karena itu bersikap ridholah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan untukmu, karena sesungguhnya engkau tidak tahu di mana kebaikan itu. Berapa banyak para ayah yang sedemikian senang saat diberikan kabar gembira dengan datangnya seorang anak laki-laki, tetapi kemudian anaknya itu menjadi musibah besar baginya dan menjadi sebab kesulitan hidup dan panjangnya rasa duka dan sedihnya. Dan berapa banyak para ayah yang kecewa saat diberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang anak perempuan, sedang ia menanti-nanti anak laki-laki, namun kemudian anak perempuannya itu menjadi anak yang mengurusnya dengan tangan penuh kelembutan dan hati yang penuh kasih sayang, serta menjadi orang yang penolong
di masa-masa sulit. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa hakikat penyejuk mata bukanlah pada keadaan anak yang dilahirkan. Akan tetapi, penyejuk mata sesungguhnya adalah apabila anak-anak tersebut menjadi keturunan soleh dan baik, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyifati para ibadur rahman, hamba-hamba yang maha rahman, ablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkanmu seorang anak perempuan, maka baik-baiklah dalam mendidiknya, menafkahinya, dan memperlakukannya dengan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu semua. Tidakkah engkau tahu ganjaran apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kalau engkau melakukan semua itu? Kalau engkau lakukan semua itu, maka engkau akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menafkahi dua orang anak perempuan sampai keduanya balik, ia akan datang pada hari kiamat dengan keadaan aku dan dia. Lalu beliau menghimpun jari jemari beliau, diriwayatkan oleh Muslim. Ketika seorang anak perempuan semakin besar, ia semakin membutuhkan perasaan dihargai dan dihormati. Kalau kebutuhan ini tercukupi di dalam rumah orang tuanya, ia merasa mempunyai nilai dan kedudukan. Ini adalah sebab utama kestabilan dan ketenangan jiwanya. Akan tetapi jikalau ia mendapatkan kehinaan dan ketidakpedulian, lalu ia hanya diperlakukan sebagai bahasa perintah dan larangan serta seruan melayani, itu hanya membuatnya menaruh kebencian terhadap rumah dan keluarganya. Bisa saja kemudian setan membisikkannya, sehingga kemudian ia mencari kelembutan dan kasih sayang yang ia tidak dapatkan dengan menempuh cara-cara yang haram. Dan itu menyebabkan jatuh ke jurang yang dalam, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mau tahu di mana dasarnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberikan ujian dengan sesuatu melalui anak-anak perempuan ini, lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, maka mereka akan menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Dari Muntaqaf alaih. Usahakan agar kita bisa bersikap adil terhadap anak perempuan dan saudara-saudaranya yang laki-laki. Ini penting karena untuk menghindari perasaan zolim, kita harus hindari sikap lebih banyak berpihak kepada salah satu anak kita. Ini akan menanamkan rasa benci di dalam dirinya terhadap orang tua dan rasa dengki kepada saudara dan saudari yang dilebihkan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bersikap adil. Bersikap adillah kepada anak-anak kalian, baik dalam nafkah, yaitu dengan memberi masing-masing sesuai kebutuhannya, maupun dalam hibah, yaitu dengan memberi anak laki-laki sebesar 2 jatah anak perempuan. Penting semenjak usia dini, kita sebagai orang tua mengajari dan melatihnya dengan hal-hal yang ia butuhkan setelah berumah tangga, seperti adab-adab memperlakukan suami, mengurusi rumah, mulai memasak, bersih-bersih dan sebagainya. Ada beberapa keluarga yang menyepelekan hal ini, sehingga ketika gadis itu pindah ke rumah suaminya, ternyata ia tidak bisa masak, tidak bisa mengurus suaminya, dan sebagainya. Dan bisa jadi suaminya itu bukan orang yang penyabar dan cepat marah, maka muncullah problem-problem dalam waktu yang masih sangat dini, dan bisa juga itu berakhir dengan perceraian. Utamakan mengajari anak khusus mengenai sholat. Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu agar mendirikan sholat tatkala mereka telah berumur 7 tahun, dan pukullah karena tatkala mereka telah berumur 10 tahun. Pada hadis ini Nabi SAW dengan tegas mengisyaratkan agar mendidik anak dengan sholat dimulai sejak dini, yaitu sebelum balik. Bahkan ketika ia baru berumur 7 tahun, ia sudah diperintahkan untuk sholat. Tentu syariat ini memerlukan persiapan, yaitu dengan mengajarkan tata cara sholat, dimulai dari cara berwudu, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, hingga yang membatalkannya.
Dan persiapan ini bisa dilakukan semenjak dini, walau ia belum diperintahkan. Dan tidak perlu dimarahi kalau tidak sholat. Akan tetapi, bila sudah berumur 7 tahun, maka disyariatkan untuk memerintahkannya sholat dengan pengertian. Kita mewajibkan atasnya, dan bila ia tidak mau, maka kita memarahinya, walau tidak sampai menghukuminya dengan memukul, tetapi cukup dengan ucapan. Dan bila sudah berumur 10 tahun, maka kita disyariatkan memukul bila ia tidak mau sholat. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, kita telah mendengarkan keutamaan anak wanita dan bagaimana cara kita memperlakukan anak wanita kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh-soleha dan hafiz-hafizo. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.